Shalom shalom, saya akan memberikan kesaksian perjalanan iman saya. Pertobatan saya dimulai tahun 2000 dengan berjalannya waktu. Saya sangat menikmati keimanan saya bersama Tuhan Yesus dengan cinta mula-mula, dengan penuh antusias, dengan semangat dan bernyala-nyala. Dan pada saat memasuki tahun 2007, saya mulai mengalami goncangan yang hebat di dalam rumah tangga saya. Di situ saya merasakan ada sakit hati, hilang damai sejahtera, kecewa, marah. Tetapi saya masih tetap berdoa kepada Tuhan dengan setia dan berserah kepada Tuhan. Dan kekhawatiran saya kepada Tuhan, saya diingatkan oleh ayat 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Dari situ saya mendapatkan kekuatan yang baru. Dan pada saat tahun 2000 sampai 2022 ini saya tetap melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi saya mengingat bahwa pada tahun 2007 sampai 2011 saya mengalami goncangan rumah tangga yang begitu hebat, dan di mana saya mendapatkan sakit tiroid dan sakit kista, di mana saya harus bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat, dan saya ditangani sampai 4 dokter. Dan di situ saya berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti tiroid saya akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak sesederhana itu saat saya mengalami tiroid, di mana saya merasakan bagaimana jantung saya seperti lonceng dan rasanya jantung saya mau copot, sampai saya berpikir apakah saya mau pulang ke rumah Bapa. Tetapi saya berdoa hingga saya merasakan ada stabil jantung saya. Dan ada pertolongan Tuhan. Dan saya merasakan ada sesak nafas sampai lemas dan pingsan sejenak. Dan saya minta didoakan oleh teman-teman seiman saya. Setelah didoakan saya mengalami kesembuhan. Tetapi saya berobat ke dokter bertahun-tahun, dan kenapa saya juga bertanya kepada dokter juga kenapa saya bisa terjadi penyakit tiroid. Ternyata karena kekecewaan, sakit hati, marah, stres tinggi, dan serta banyak pikiran. Dari situ saya merasakan gangguan pencernaan yang cukup hebat, dan berat badan saya dari 50 kilo menjadi 30 kilo. Sering kedinginan, gemetar, bahkan apa saja yang saya makan keluar lagi, saudara-saudara. Di situ saya menangis, menjerit kepada Tuhan, berseru minta pertolongan Tuhan dengan bercucuran air mata. Tapi tidak sampai di situ saja. Saya pun mengalami kista yang sebesar 3 cm di bagian rahim saya. Saya sering kali merasakan sakit yang luar biasa. Dan pada saat saya buang air saya merasakan sakit, buat saya menangis sendiri dan menjerit, dan tidak ada yang tahu. Dan bukan dokter pun juga menganjurkan bahwa rahim saya harus di fisioterapi. Dari situ saya merasa jiwa saya terpuruk, di mana saya harus minum obat tiroid bertahun-tahun dan fisioterapi rahim saya belum lagi minum obat untuk rahim saya. Seakan ujian saya bertubi-tubi yang saya alami. Tetapi saya minta dukungan doa pada teman-teman saya. Dan saya ingat akan firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa iman terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Akhirnya saya mendapatkan goncangan lagi di tahun 2007 sampai 2011. Saya akan banyak mengalami intimidasi, dan saya sangat berat masalah rumah tangga saya. Tetapi saya bergerak dan bersama teman-teman berdoa keliling 7 hari berturut-turut. Di situ rumah tangga saya dipulihkan, ada terobosan, dan saya lega. Itu semua karena kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang dahsyat dan hebat. Tetapi baru istirahat 2 bulan kembali saya tergoncang lagi, dan saya minta dikirim seorang hamba Tuhan dari luar kota untuk menasehati saya. Karena saya terpuruk dan mau bunuh diri. Tetapi saya curhat kepada mertua saya, anak saya dengan mencucurkan air mata.
yang sudah tidak bisa dibendung lagi saudara-saudara. Tetapi mertua saya dan anak saya menasehati saya untuk tetap bertahan di dalam penderitaan. Pada saat saya curhat kepada hamba Tuhan, saya merasakan pencerahan dalam pola pikir pandang saya. Maka disitulah paradigma saya berubah dan saya dapat melepaskan pengampunan kepada suami saya. Dan saya tetap melayani suami saya sebagaimana mestinya dan tidak lagi membahas-bahas hal-hal yang pribadi. Dan saya anggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan saya melepaskan pengampunan saya dan fokus saya kepada Tuhan dan kepada anak-anak. Tetap beribadah dan beraktivitas kepada Tuhan. Semua akan baik-baik saja. Dan saya ingat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19-20. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi melepaskan dia semuanya itu. Dengan berjalannya waktu, masih dalam goncangan rumah tangga, tahun 2002 saya dipercayakan sebagai gembala KUL. Sampai saat ini saya dipercayakan menjadi ketua doa TSW, dan itu adalah kasih karunia Allah yang saya juga menyadari dalam kesengsaraan dan penderitaan aniaya. Disitulah Tuhan punya rencana dan ada upah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu karunia Roh Kudus seperti karunia kepekaan, karunia berdoa, karunia mimpi, karunia berkhotbah dan lain sebagainya. Dari situ saya ingat firman Tuhan di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, dan di pertengahan tahun saya melayani rumah tangga. Tuhan di rumah tangga yang Tuhan berikan kepada saya adalah di Bandung, di mana satu rumah itu ada 3 keluarga. Keluarga ini dalam kondisi suaminya selingkuh, anaknya selingkuh, menantunya selingkuh, dan saya melayani keluarga ini sekaligus. Dan saya bersaksi dengan kehidupan keluarga saya dengan menangis, dengan bercucuran air mata, dan keluarga saya yang layani, mereka diberkati oleh kesaksian saya, dan saya doakan mereka satu persatu. Dan dari situ mereka menyadari bahwa di balik ujian persoalan ada rencana Tuhan yang indah. Dan saya berpesan kepada saudara-saudara yang mengalami ujian-ujian dalam rumah tangga, ujian-ujian ekonomi, ujian apapun itu, kita tetap fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita tentunya sesuai dengan kairosnya Tuhan. Yang terpenting kita tetap bersyukur dalam segala hal. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.